ini juga tentang sportivitas kolektif, jaga prokes 3M dan utamakan vaksin untuk warga Surabaya bersama kawan-kawan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke, ada informasi di Gatekeeper? Atau belum? Saya langsung ke Bang Jack kembali. Bang Jack? Siap. Iya, terima kasih masih terus bersama Suara Surabaya. Oke, nah kalau ini tadi tentang kegiatan, saya mau nyebut komunitas, Bang Jack bilang, gimana kalau untuk sementara saya sebut komunitas saja ya? Maksudnya ini komunitas bonek gitu Bang Jack? Boleh. Komunitas bonek. Kegiatan yang sesudah ini levelnya kalau dari asesmen Kemenkes ini kan udah level 2. Iya. Yang kemarin kan udah banyak tuh ya. Nah ini yang sekarang kan lagi gencar program vaksinasi. Di sini apa teman-teman dari bonek yang sudah ikut ambil bagian? Banyak sih Mbak teman-teman bonek. Beberapa kali teman-teman bonek juga mengadakan vaksinasi massal untuk teman-teman bonek. Baik yang domisili di Surabaya ataupun di luar Surabaya mengikuti vaksinasi massal di sini. Terus lagi ada teman-teman bonek walaupun bukan hanya saat teman-teman bonek vaksin, tapi komunitas lain vaksin dari pemerintah atau dari instansi lain, teman-teman bonek juga bersedia untuk menjadi relawan di situ untuk ikut menjaga, untuk mengarahkan, juga menginformasikan tentang pentingnya protokol kesehatan. Kan ada di sini ada bonek emergency juga ada. Apa itu bonek emergency? Ada dari salah satu komunitas teman-teman bonek emergency itu yang bergerak di bidang kepedulian sosial, bukan hanya tentang COVID tapi juga penanggulangan bencana alam, mengirim bantuan, mengumpulkan donasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman apresiasi sekali untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah yang tadi itu mengumpulkan apa istilahnya, berupa dana begitu atau apa? Iya, penggalangan berupa dana ataupun penggalangan dana ataupun mengumpulkan baju bekas dan lain sebagainya yang pada akhirnya nanti kita jadikan satu, lalu kita salurkan ke tempat di mana yang membutuhkan, tempat bencana alam yang membutuhkan. Itu sudah sering Mbak dari dulu, itu sudah dilakukan sama teman-teman bonek. Oh gitu, berarti sebetulnya kalau misalnya ngomong, bonek turun dong, bantu kami untuk berkegiatan atau beraksi sosial gitu, udah Insya Allah kita akan gitu ya. Insya Allah kita akan turun Mbak, karena alhamdulillah nilai-nilai perjuangan untuk dukung Persebaya itu bisa ditularkan lewat perjalanan teman-teman dalam berkegiatan sosial di waktu yang ada di jalanan, entah itu berbagi nasi, entah itu berbagi masker, berbagi sembako, berbagi oksigen gratis loh Mbak di Surabaya Mbak. Bisa dibayangkan. Itu juga sudah dilakukan teman-teman bonek, dan alhamdulillah banyak kepedulian. Ada donatur dari bantuan dari manajemen juga ada, dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan juga ada. Harapan kita ke depannya akan ada orang-orang yang mau peduli dan membantu aksi sosial yang ada di Surabaya, dan saya yakin teman-teman bonek, dulur-dulur bonek untuk kegiatan yang baik dan bermanfaat pasti mau support Mbak. Nah yang khusus vaksinasi di Kota Surabaya sendiri seluruhnya udah divaksin ya teman-teman bonek? Himbauannya seperti itu. Ikut yang mana itu, yang di GOR GBT itu ya? Ini di GBT ada, di Warkop 27 ada waktu itu teman-teman bonek. Warkop 27 sama GBT. Udah semua belum berarti? Himbauannya sih, harapannya sih semuanya kepengennya sudah mengikuti vaksinasi. Hanya pribadi teman-teman kan ada yang mungkin masih takut dan sebagainya. Cuman tetap himbauan buat teman-teman
untuk pentingnya vaksinasi buat kesehatan ini tetap kita sampaikan lewat jalur secara lisan ataupun tertulis. Respon mereka gimana? Alhamdulillah respon teman-teman baik. Alhamdulillah respon teman-teman baik. Apalagi ada wacana katanya sekarang kalau misalkan nanti pertandingan sudah mulai bergulir, masuk ke stadion harus ada surat vaksin, otomatis secara nggak langsung mereka yang benar-benar cinta akan Persebaya mau nggak mau akan vaksinasi. Di aplikasi Peduli Lindungi. Sebagai syarat dia dimanapun ketika dia masuk ke ruang-ruang publik gitu kan? Iya, betul Mbak. Oke, tetapi apakah sebetulnya secara implisit ini ada pengakuan belum 100% teman-teman bonek ini divaksin? Sebenarnya pengakuan untuk itu nggak ada, bukan pengakuan sih Mbak sebenarnya. Hanya memang saya pikir memang keinginan kita untuk semua bisa divaksinasi, cuman setiap pribadi kan ada yang takut, ada yang dan lain sebagainya, kekhawatiran dan lain sebagainya, mungkin belum semuanya, tapi insya Allah dengan koordinasi yang baik dari teman-teman semuanya bisa dilaksanakan sehingga program pemerintah juga bisa dikerjakan, pertandingan olahraga yang kita inginkan bisa dilakukan. Jadi kita bisa menikmati euforia lagi pertandingan sepak bola yang ada di kota Surabaya. Harapan kita seperti itu, Mbak. Saya jadi heran nih, masa garang di tribun tiba-tiba divaksin, disuntik aja nangis? Oh, jangankan supporter Mbak. Dari aparat juga ada yang takut jarum suntik loh Mbak. Kan itu ya, garang di tribun gitu kan. Iya. Nyanyi-nyanyi sorak-sorai tiba-tiba takut jarum suntik. Fobia itu Mbak namanya Mbak. Oke, jadi sudah yang kemarin itu dilakukan di Warkop 27, betul ya, sama di BBT itu sudah dosisnya udah penuh ya, udah 2 ya? Iya, sudah 2 kayaknya Pak. Sudah 2 ya, Mas atau Bang Jack sendiri udah Alhamdulillah 2 sudah. dosis berarti? Sudah Mbak. Yang pasti meskipun kita tidak bisa ngobrol dengan teman-teman dari Kemenpora, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan teman-teman bonek dan bonita tentunya ya. Bonek bonita Mbak. Iya, bonek bonita itu bisa terrealisasi. Tetapi kan memang ini ditunggu komitmennya, tidak hanya bonek tapi juga teman-teman bonita. Nah, terus yang mereka ini loh, yang tidak terpantau, anak-anak yang masih usia remaja-remaja, itu kan kadang sulit loh kalau misalnya nanti benar-benar diadakan yang seperti itu, gimana memantaunya ya? Terakhir ini, silakan Mas Bang Jack. Sebenarnya kalau untuk mantau sekian banyak teman-teman bonek sih kayaknya susah sih Mbak ya. Jadi himbauan-himbauan itu kita berikan, entah itu nanti lewat dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari koordinator ke anggota dan lain sebagainya. Harapannya nanti itu jadi ketok tular Mbak. Jadi ketok tular untuk menyampaikan ke yang lain bahwa kesehatan ini penting, menjaga kesehatan ini penting, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi memberikan kita kesempatan untuk menikmati pertandingan sepak bola yang selama ini kita idam-idamkan, pertandingan sepak bola yang selama ini kita tunggu-tunggu, untuk memberikan euforia, untuk memberikan hiburan, untuk memperkuat imunitas di tubuh kita. Jadi kita jadi lebih bisa menjalin silaturahmi kembali, ketemu lagi dengan teman-teman. Karena bagi saya mungkin Mbak ya, secara pribadi, Wani itu bukan berani untuk mengesampingkan yang lain-lain, bukan berani itu tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Berani itu berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani berbuat baik, berani peduli terhadap sesama, berani menjaga persaudaraan agar kedepannya semua hal yang dilakukan menjadi lebih baik lagi, bukan hanya untuk kita tapi untuk semua supporter yang ada di Indonesia pada umumnya, bukan hanya supporter Persebaya tapi supporter di Indonesia pada umumnya, gitu Mbak. Oke. Sampaikan salam wadi Anda dan sampaikan salam wadi Anda itu dan sampaikan pesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Monggo. Oke, buat dulur-dulur bonek dimanapun berada,
tetap kita jalin silaturahmi persaudaraan walaupun belum ada pertandingan sepak bola di dalam stadion, tapi tetap kita saling menjaga lingkungan kita, tetap menjaga silaturahmi dengan ketemu teman-teman, dan wani berbuat baik, wani sportif, wani menjaga kesehatan untuk orang-orang yang kita cintai. Salam satu nyali wani. Terima kasih Bang Jack. Suara Surabaya 100,9